Saudara-saudara, sebagaimana biasanya mingguan kita merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya di minggu yang baru ini kami terus memikirkan hal-hal yang terbaik. Kami kerja, kami mendapatkan hal-hal baik itu, dan kami membagi kebaikan-kebaikan itu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11 dengan tema sikap dan mental ilahi. Saudara, kita selalu punya pengalaman dan pengalaman yang sangat menyakitkan. Manakala kita sudah berpikir baik, bekerja baik, lalu kemudian ada yang memfitnah kita. Pada keadaan itu bagaimana sikap kita? Ada yang merespon fitnah, gosip-gosip itu dengan tenang. Tapi ada yang merespon fitnah, gosip itu dengan emosi. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah hidup dan bekerja baik untuk orang Korintus. Tapi ketika ia tidak ada bersama-sama dengan mereka, dia hanya mengirim surat kepada mereka. Ada kelompok-kelompok yang merasa tersaingi. Ada kelompok-kelompok kepentingan yang ingin mencari keuntungan di saat-saat seperti itu. Lalu mereka menggosipkan Paulus, mereka memfitnah Paulus yang tidak benar. Bagi mereka, Paulus itu hanya bisa kuat dan tegas melalui surat-surat, tapi ketika berhadapan muka dengan orang Korintus, dia tidak hanya lemah, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diberitakan. Lalu mereka menuduh Paulus sebagai rasul yang hanya mau mencari kepuasan duniawi. Terhadap hal itu, Rasul Paulus ingatkan umat Tuhan di Korintus supaya mereka tetap hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Silakan mereka mendengar gosip-gosip dari banyak orang, fitnah dari banyak orang. Tapi mereka tetap pegang teguh pada ajaran-ajaran yang benar. Dan tidak hanyut, tidak mengikuti gosip-gosip dari orang-orang tertentu. Itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu minggu ini kita merenung bersama. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah hidup dan bekerja dengan baik. Tetapi orang dalam, murid-muridnya maupun orang luar selalu menggosipkan Yesus yang tidak-tidak. Tapi Yesus tidak peduli dengan itu. Yesus terus melakukan pekerjaan-pekerjaan surga untuk menyelamatkan dunia ini. Dan ia menanggung semua itu supaya dunia diselamatkan dan tidak dikalahkan oleh gosip-gosip dan fitnah-fitnah itu. Hal kedua yang perlu kita renung, kita semua dipanggil untuk melakukan kebenaran-kebenaran, mengerjakan kebenaran dan keadilan itu. Walaupun orang lain menggosipkan kita, fitnah kita tidak peduli dengan itu, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang ketiga, pada tanggal 27 nanti ada pesta demokrasi. Kita semua dipanggil untuk memilih siapa yang memimpin kita di kota ini, di provinsi ini. Banyak kali pemimpin-pemimpin kita itu digosipkan, difitnah. Walaupun mereka sudah bekerja dengan baik, tapi fitnah, gosip itu selalu mengikuti mereka. Dan ini membuat sehingga mereka tidak berdaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bagi kita sudah bisa akhiri gosip-gosip kita kepada orang-orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Supaya bersama dengan mereka kita terus mengabarkan keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan di kota ini, di negeri ini, sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin.